Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 3 pada tugas ayo identifikasi aktivitas 3.1 pada halaman 84 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap soal dan perintah yang ada setelah ini. Baik, berikut ini adalah perintah pada tugas ayo identifikasi aktivitas 3.1 halaman 84. Perhatikan terlebih dahulu perintah yang ada ini, Gen. Mengenali suhu bagian tubuh. Cobalah letakkan punggung telapak tangan kalian pada beberapa bagian tubuh seperti pipi, kening, leher, bahu, ketiak, dan rambut. Apakah kalian merasakan panas yang berbeda dari bagian tubuh tersebut? Bagian mana yang dirasa paling panas? Mengapa bisa demikian? Apakah kalian dapat membedakan secara akurat besarnya suhu yang dirasakan pada masing-masing bagian tubuh tersebut? Baik, pada perintah dan pertanyaan yang ada ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu kita pahami dan kita jawab. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita diminta untuk meletakkan punggung telapak tangan pada beberapa bagian tubuh. Kedua, kita diminta untuk menjelaskan apakah terdapat perbedaan panas pada bagian-bagian tubuh yang disentuh tadi. Ketiga, kita diminta untuk menentukan bagian mana bagian tubuh yang dirasa paling panas. Keempat, kita diminta untuk menjelaskan mengapa bagian tubuh kita sendiri dapat terasa berbeda tingkat panasnya. Dan kelima, kita diminta untuk menjelaskan apakah tingkat panas tersebut akurat dan menjelaskan bagaimana agar dapat membedakan secara akurat tingkat suhu panas pada masing-masing bagian tubuh yang diukur. Ini adalah kelima poin penting yang perlu kita identifikasi agar kedepannya kita paham pada materi tentang suhu yang akan kita pelajari. Oke kan? Jadi langsung kita bahas satu persatu poin yang ada ini. Nah Sobat Gen, hal pertama yang diminta pada tugas ini adalah meletakkan punggung telapak tangan kalian pada beberapa bagian tubuh seperti pipi, kening, leher, bahu, ketiak, dan rambut. Nah pertanyaannya adalah apakah kalian merasakan panas yang berbeda dari bagian tubuh tersebut? Nah jawabannya bisa iya, karena indera perasa berupa tangan dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh. Akan tetapi indera perasa tangan bukan pengukur tingkat panas yang baik. Suhu badan yang tingkat panasnya cukup sama ternyata dapat dirasakan berbeda oleh punggung tangan. Nah Gen, nilai normal suhu tubuh bisa saja berbeda tergantung dari lokasi pengukurannya. Karena dapat dirasa berbeda, maka muncul pertanyaan kedua, yaitu bagian mana yang dirasakan paling panas saat disentuh. Nah, jawabannya adalah tergantung situasi, kondisi, dan waktu saat dilakukan pengukuran suhu tubuh. Misalnya, ketika kita di luar rumah saat di bawah panas terik matahari, permukaan kulit kita terutama daerah kepala, rambut, dan wajah seperti dahi akan terasa panas dibanding anggota tubuh yang lain karena memang terpapar langsung oleh cahaya matahari yang panas. Nah sedangkan saat kondisi yang lebih dingin, daerah yang lebih dalam atau tersembunyi berupa daerah lekukan atau lipatan pada tubuh kita ini seperti ketiak, leher, dan paha dalam akan terasa lebih hangat dan panas dibandingkan suhu tubuh permukaan lainnya. Nah, maka kembali ke pertanyaan awal Gen, mana bagian tubuh yang dirasakan paling panas? Nah, jawabannya adalah dapat berbeda-beda. Bisa saja kening, bisa saja ketiak, sehingga tidak bisa dipastikan mana bagian tubuh yang dirasakan paling panas. Karena setiap kondisi tubuh seseorang tentu akan berbeda-beda dan perlu diukur secara akurat untuk menentukan mana bagian tubuh yang paling panas. Jadi apakah tangan termasuk akurat untuk mengukur suhu tubuh? Apakah kalian dapat membedakan secara akurat besarnya suhu yang dirasakan pada masing-masing bagian tubuh tersebut? Jawabannya adalah tentu tidak akurat. Nah, suhu tubuh yang diukur dengan indera perasa seperti halnya kulit akan menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan atau tidak pasti dan sifatnya tidak akurat. Indera peraba tangan tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu dengan tepat. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tangan tidak memiliki skala seperti halnya termometer,
Sehingga hasil pengukuran bersifat kualitatif atau perkiraan, bukan kuantitatif berupa angka pasti. Kemudian kedua, tangan tidak bisa mengukur suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Dan ketiga, tangan tidak bersuhu netral karena suhu tangan terpengaruh oleh suhu badan manusia itu sendiri. Dan keempat, ukuran panas atau dinginnya setiap tangan manusia ini tidak sama. Dengan demikian, tangan manusia tidak dapat digunakan sebagai pengukur derajat panas dengan tepat. Nah, Gen, ternyata bagaimana mengetahui secara akurat suhu tubuh seseorang ketika ia menunjukkan gejala demam? Maka jawabannya adalah melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara akurat dinamakan termometer. Nah, dengan termometer pengukur suhu tubuh, kita dapat mengukur perbedaan suhu bagian tubuh kita secara akurat di situasi apapun tanpa terpengaruh kondisi lingkungan sekitar. Oke, ini sedikit penjelasan mengenai hubungan antara tangan dan termometer sebagai alat pengukur suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 3 pada sesi tugas Ayo Identifikasi Aktivitas 3.1 di halaman 84 buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.